Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Gilang Gula. Mari kita review episode SmackDown hari ini yang tayang di tanggal 1 Oktober 2022, satu minggu menjelang Extreme Rules Pay-Per-View ya. Di hari ini episode SmackDown ada beberapa hal terjadi, hal yang cukup besar, dan pastinya juga ada update dari White Rabbit. Tentang White Rabbit saya akan bahas khusus di Gulat Fitcast ya, di video selanjutnya. Sekarang kita fokus dulu di episode SmackDown hari ini. Dibuka dengan The Bloodline, Solo Sikoa and Sami Zayn yang bertanding melawan Ricochet dan juga Madcap Moss. Ini sudah terjadi ya, bibit-bibit untuk perselisihan mereka pada saat episode SmackDown minggu lalu, di mana Ricochet dan juga Madcap Moss mengejek Sami Zayn, Solo Sikoa mukulin mereka. Akhirnya ada match di sini tag team, dan matchnya cukup oke untuk jadi pertandingan pembuka menurut saya. Saya tidak akan membahas lagi untuk matchnya ya. Kita bahas tentang cerita-cerita yang mengalir ataupun yang berlanjut di episode SmackDown hari ini menjelang Extreme Rules. Selanjutnya itu ketika sudah dimenangkan oleh The Bloodline pertandingan ini, Solo Sikoa lanjut untuk menyerang Madcap ya, beberapa kali gitu, tapi Sami Zayn menahannya. Udah jangan, udah nggak usah lagi begitu ya. Akhirnya selesai sudah segmen tersebut, tapi di segmen ini ada momen mati lampu guys. Ini momen yang sama waktu Alex Aldous bertanding saat itu, ada momen mati lampu. Kita tahu ini hanya untuk memanaskan dan juga memperpanjang suasana dari White Rabbit yang datang nanti kemungkinan besar di Extreme Rules ya. Kemudian adalah backstage segmen di mana Sami Zayn kembali dihadapkan dengan Jey Uso yang masih tidak suka dengan hadirnya Sami. Secara resmi dimasukkan Roman Reigns ke Bloodline dengan julukan Honorarius ya di sini, dan dimana dia masuk itu agak dihalangin gitu, tapi akhirnya dia berhasil masuk begitu, dan dia mengancam Sami Zayn kalau Sami Zayn membuat Bloodline atau keluarganya ini sesuatu yang berbahaya ataupun mungkin ya merecoki keluarga lah gitu ya. Jadi itu akan jadi sebuah warning ya, sebuah hal yang harus diwaspadai oleh Sami Zayn. Jangan main-main dengan Bloodline. Akhirnya dia dibolehin masuk begitu. Kemudian lanjut di mana Drew McIntyre melawan Austin Theory di sini ya, karena Austin Theory ngomongin pada saat interview di belakang layar sama Kayla gitu, ngomongin Drew, terus Drew muncul begitu di belakangnya, akhirnya diajak match ya. Akhirnya jadi matchnya, tapi diprediksi orang-orang ketika Austin Theory ditemani oleh Otis dan juga Chad Gable, ya mau nggak mau pertandingan biasanya diganggu ya, dan jadinya diskualifikasi. Dan sebelum itu ada segmen, sebelum interviewnya Austin Theory, ada segmennya Karrion Kross promo. Nih promonya tuh agak, saya ngelihatnya agak lebih niat ya untuk membuat promo ini untuk Karrion Kross, menguatkan karakternya, menguatkan bumbu-bumbu untuk perselisihan dia untuk strap match lawan Drew McIntyre di Extreme Rules. Ternyata ketika dia bilang TikTok, muncul QR code lagi, QR code muncul sekilas ngeglitch gitu, dan itu diarahkan ke sebuah video yang kita akan bahas sekali lagi di video selanjutnya ya guys ya. Lanjut lagi ada pertandingan setelah Drew McIntyre ini menang diskualifikasi karena diganggu oleh Otis. Setelah itu Theory Alpha Academy ini mukulin si Drew McIntyre, terus Johnny Gargano masuk, terus juga Kevin Owens masuk. Jadi imbang nih 3 lawan 3. Ternyata memang disiapkan untuk match main event mereka 3 on 3. Drew, Panda Express, Johnny Gargano dan juga Kevin Owens melawan Alpha Academy dan juga Austin Theory. Matchnya keren banget, saya juga saksikan tadi ya. Match yang paling keren mungkin memang ditaruh di belakang ya untuk pertandingan utama di episode SmackDown hari ini. Lanjut lagi adalah, ini adalah hal yang menarik nih terjadi untuk factionnya Maximum Male Models by Max Dupree dan Maxine Dupree. Di awal SmackDown ini, di awal segmen ini dilihatkan kalau Max Dupree sudah punya rencana atau strategi untuk Maximum Male Models ini biar bisa mengejar tag team champion. Tetapi Maxine Dupree, saudara perempuannya ini malah ingin Maximum Male Models ini, Mensua sama Masi, untuk fokus modeling. Mereka lagi melatih bagaimana menjadi membuat pose yang terlama begitu, pose andalan mereka. Dan Max Dupree kesal, aduh kalau begini terus dia pergi begitu.
Dan di segmen selanjutnya juga dilanjut bagaimana mereka berpose itu dalam waktu yang lama. Sampai di segmen terakhirnya, pada saat mereka pose udah dihitung mau selesai posenya oleh Maxine Dupri, 3, 2, 1. Sebelum nyampe selesai posenya, dihajar oleh Max Dupri. This is official, ini pasti sudah resmi. Max Dupri sudah capek, sudah tidak mau lagi ngurusin Maximum Male Models yang nggak mau maju katanya. Kalian akan terperangkap di lingkungan jobber aja kalau nggak ikut kata-kata aku. Ternyata memang Maxine Dupri yang sudah mengambil alih Maximum Male Models ini. Max Dupri kesal, pukulin semuanya, jatuh dia buka ikat pinggangnya yang ada logo Maximum Male Models. Selesai. Ini harus jadi titik awal dari LA Knight comeback. Karakter tersebut comeback di WWE main roster. Kita akan tunggu aja kelanjutannya. Yang jelas Maximum Male Model sekarang pure jobber, nggak ada rencana apa-apa, dan dipimpin oleh Maxine Dupri. Dan segmen-segmennya pasti akan jadi segmen-segmen yang lawak-lawak aja, segmen-segmen papan bawah aja, yang nggak penting, ya hanya bagian dari hiburan. Aduh, kasihan deh Mase, kasihan deh Manswa. Kita lihat LA Knight akan berbuat apa di episode SmackDown berikutnya. Lanjut lagi. Kemudian match berikutnya, Hit Row diberikan kesempatan bertanding melawan Los Lotarios. Pertandingannya cukup oke, dan juga memang ini mungkin bagian dari upaya WWE untuk terus-menerus memberikan Hit Row kesempatan biar fans makin kenal lagi buat yang belum kenal, dan juga menambah jam tayang untuk mereka, untuk biar bisa lebih berkembang lagi dan juga lebih dikenal lagi. Sekali lagi ya. Dan ini dimenangkan oleh Hit Row pastinya. Dan lanjut lagi, match berikutnya adalah Ronda Rousey yang akhirnya kembali melawan Natalya. Di sini pertandingan berjalan ya biasa-biasa aja. Ini juga beberapa kali sudah Ronda Rousey lawan Natalya lagi. Saya ngerasa nggak begitu penting ya. Terus juga setelah match ini yang jadi kuncinya, di mana Liv Morgan keluar membawa baseball bat, pemukul baseball. Sekali lagi ini menguatkan pertandingan mereka yang akan distipulasikan Extreme Rules ya, dimana mereka bebas menggunakan apa aja, semua alat mungkin tersedia yang banyak di sini, dan mereka bisa bermain lebih ekstrim daripada biasanya. Ini menurut saya cukup menarik karena Liv Morgan image-nya sejak awal kita tahu yang hampir nggak pernah ya kita tahu kalau dia bermain ekstrim begitu. Jadi ini jadi momen yang cukup spesial untuk Liv Morgan dan juga Ronda Rousey. Tetapi orang mungkin tidak akan berekspektasi tinggi untuk match ini, karena memang ngerasa ya Extreme Rules untuk pertandingan Women's Division mungkin ekspektasi tidak terlalu besar. Dan ini misi mereka harusnya membuat pertandingannya menjadi spektakuler di luar ekspektasi dari fans dan juga penonton. Di sini Liv Morgan membawa baseball bat, dia mau pukul ke Ronda Rousey, akhirnya terjadi brawl lah di situ. Mereka bergantian, si Ronda akhirnya dipisah oleh official. Akhirnya mereka brawl lagi, terus dipisah lagi. Ya begitu-gitu aja ya. Bagian dari membuat feud mereka menjadi lebih panas. Kita lanjut lagi ke berikutnya. Kita tahu kalau di Extreme Rules ada tambahan satu match lagi, yaitu adalah Brawling Brutes 3 lawan 3 melawan Imperium. Ini akan jadi pertandingan yang oke banget guys. Saya yakin ini akan oke banget. Nama pertandingannya Donny Broke Match. Ini sudah pernah ditandingkan waktu Sheamus lawan si ini Drew McIntyre kalau nggak salah ya. Tapi pertandingannya ini pertandingan no disqualification, dan alat-alat yang digunakan itu alat-alat yang ngasih kesan atau bertema British begitu. Makanya namanya Donny Broke Match. Dan juga ada mungkin peraturan yang saya kelewatan, mungkin bisa teman-teman komen di bawah ya. Terus juga di sini ini jadi segmen yang oke juga menurut saya, di mana Sheamus datang sendirian tanpa dua orang rekannya. Dia percaya diri gitu mau menghajar Gunther di sini. Tapi jelas lah kurang orang ya Sheamus ya, 3 lawan 1. Tapi setelah Sheamus sudah terkapar, dia ambil mikrofon, dia ngomong lagi, gitu aja katanya, segitu aja kemampuanmu. Ya balik lagi dong Gunther dan Imperium. Akhirnya kembali dihajar. Kali ini dengan tongkatnya Sheamus langsung buak gitu. Akhirnya Sheamus terkapar juga ya. Ini makin memanaskan menurut saya. Saya kira mereka feudnya itu selesai setelah Clash at the Castle. Tapi ternyata memang WWE bermaksud untuk melanjutkan feud ini, dan Sheamus juga dischedulkan bertanding melawan Gunther untuk
Intercontinental Championship di episode SmackDown sebelum Extreme Rules. Saya tidak expect ini akan jadi match yang divine ya, yang akan jadi akan ada pemenang baru. Saya malah expect pertandingannya mungkin diskualifikasi. Match yang tidak begitu all out lah dilakukan mereka. Saya berharap di Extreme Rules akan all out ya guys ya. Kita lanjut lagi match berikutnya yang sudah digadang-gadang, yaitu adalah Bayley melawan Shotzi. Ini momen yang cukup oke. Kenapa? Karena tanknya Shotzi akhirnya sudah kembali. Dia sebagai babyface, tank memang bagian dari bagian yang penting dari karakternya Shotzi sebagai babyface ya. Dia datang dengan tanknya, dia letuskan tembakan tanknya dari fireworks gitu ya. Ini momen yang cukup luar biasa menurut saya. Dan setelah itu Bayley mengeluarkan tangga dia keluarkan untuk menghajar Shotzi melompat dari atas ring, di mana Shotzi dimasukkan ke dalam laddernya. Ini sesuatu yang sangat ekstrim terjadi, tetapi dihalangi oleh Bianca Belair yang datang dari Monday Night Raw ke SmackDown hanya untuk menghadapi Bayley dan juga untuk menyelamatkan Shotzi di sini, babyface juga ya. Jadi ladder memang diangkat Bayley di sini karena memang untuk hype up match mereka adalah ladder match gimmicknya ya, dan juga sempat dilakukan beberapa kali ada hajar menghajar juga Bayley sama Bianca di sini. Ya intinya untuk sekali lagi menambah hype untuk match mereka, ladder match untuk Raw Women's Championship. Lanjut lagi adalah main eventnya guys ya. Drew McIntyre, Kevin Owens, Johnny Gargano melawan Mr. Money in the Bank, Austin Theory dan juga Alpha Academy. Sekali lagi main event itu matchnya oke banget. Jadi match penutup yang keren banget. Penampilannya mereka masing-masing. Pertandingan pastinya dimenangkan oleh babyface, dan juga setelah match McIntyre dia punya tali strap itu yang dia pecutkan ke Austin Theory fast gitu. Dan akhirnya SmackDown berakhir dengan Drew McIntyre memegang strap match yang siap dia bawa untuk bertanding melawan Karrion Kross di Extreme Rules 1 minggu lagi. Buat bagaimana pendapat teman-teman semua dari episode SmackDown di hari ini, silakan komen di bawah. Terima kasih.